Pudar, bab 23, penulis Neng Neng. Pagi ini langit begitu cerah, warnanya biru terang, terbentang luas di atas sana. Matahari bersinar cerah. Setelah semalaman hujan kembali turun, kini mentari pagi menyambut penghuni bumi dengan segenap keceriaannya. Angin sepoi berhembus lembut, seakan tidak ingin membuat dedaunan berjatuhan meski sudah layu dan mengering. Seorang gadis kembali membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa berdenyut ngilu. Semalaman, dia melupakan apa yang terjadi padanya terakhir kalinya. Yang dia tahu, dia hanya merasakan kesakitan yang begitu hebat. Dia melirik pada perutnya yang terbilang masih rata, meski usia kehamilannya memasuki bulan ketiga. Sejauh ini, dia tidak merasakan apa yang katanya sering wanita hamil lainnya rasakan. Seperti misalnya muntah di pagi hari atau yang mereka sebut dengan morning sickness. Gadis itu sedikit bersyukur untuk satu hal ini. Menahan rasa sakit yang sering menyerangnya saja, Lily merasa kewalahan. Lantas, bagaimana jika dia juga harus mengalami morning sickness? Lily mencoba berdiri, menyingkap baju kaos belel yang digunakannya. Dia menatap pada perutnya yang penuh dengan luka cakaran. Rasanya begitu perih, namun Lily tidak peduli. Sejauh ini, dia juga tidak peduli dengan kehamilannya. Jadi, Lily tidak pernah memperhatikan apa saja yang harus dia lakukan ketika hamil. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, Lily terbangun lalu menuju sebuah toilet bobrok yang berada tidak jauh dari kontrakannya. Itu adalah kamar mandi umum. Semua penghuni kontrakan tersebut menggunakan kamar mandi yang sama. Beruntungnya, Lily masuk kerja di jam 10 pagi. Jadi, dia tidak perlu mengantri untuk berebut kamar mandi di pagi hari. Mengenakan baju seadanya, pemberian dari Bu Ratna tempo hari. Perempuan paruh baya itu sangat peduli pada Lily. Hingga kala dia tahu Lily tidak memiliki sehelai baju untuk berganti, wanita itu memberikan Lily beberapa helai pakaian bekas yang entah bekas siapa. Lily kembali terduduk di atas kasur tipisnya. Matanya mengedar pada ruangan sempit itu. Rasanya dia begitu merindukan Bunda. Lily ingin segera bertemu Bunda. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Masih ada waktu 1 jam lagi menuju jam kerja. Lily memutuskan untuk mengunjungi tempat yang pernah ditinggalinya bersama Bunda. Lily menghentikan laju motor, sebuah ojek online yang tadi sedang mangkal di pinggir jalan. Lalu langkahnya membawanya pada sebuah gang yang dulu sering dilewatinya kala dia pulang sekolah. Lily melewati kumpulan bunga dan dandelion yang bunganya kini sudah berterbangan tersapu angin. Memejamkan matanya erat. Tempat ini terlalu identik dengan Bunda, membuat kerinduan itu semakin menumpuk di dada. Lily kembali berjalan gontai, lalu langkahnya terhenti pada sebuah pintu kontrakan yang tertutup. Dulu, Lily dan Bunda tinggal di sana. Lily menghela napas berat kala bayangan kebahagiaannya dulu bersama Bunda sempat tergambar jelas. Bunda, Lily dapat juara 1. Bunda, Lily dapat beasiswa. Bunda, Lily pulang membawa piala. Dan Bunda akan menyambut Lily dengan sebuah dekapan hangat juga senyuman bahagianya. Pujian-pujian itu akan selalu diberikan Bunda pada Lily. Bun, mata Lily berkaca-kaca. Maafin Lily, Bun, ucapnya menggumam pilu. Mata Lily kembali mengedar, hingga netranya tertuju pada sebuah boneka yang kini berwarna coklat karena terendam lumpur. Lily berjalan mendekati boneka tersebut. Senyumnya merekah. Kala Lily tahu jika boneka tersebut adalah boneka yang diberikan Bunda terakhir kalinya. Segera meraih boneka tersebut dan segera beranjak pergi dari sana. Setelah Lily mendengar ada langkah kaki para tetangga lamanya, tidak ingin menimbulkan kegaduhan lainnya, Lily memilih segera pergi dengan boneka berwarna lumpur di tangannya. Halah, kamu pasti selingkuh kan? Pekikan seorang gadis terdengar dari dalam sebuah mobil yang tengah melaju pelan. Apa sih? Kamu itu curiga melulu? Kamu punya bukti apa kalau aku selingkuh?
Pria yang dituduh selingkuh itu terlihat begitu kesal. "Kamu sekarang udah gak perhatian lagi sama aku," begiknya kian kesal. Biasanya pria itu hanya akan terdiam jika dia tengah mencak-mencak tak karuan. Namun kini, pria itu malah menyahuti bentakannya. Luar biasa. "Ra, aku capek kamu curigain terus. Aku gak selingkuh. Bukannya selama 24 jam, kamu selalu pantau aku, Ra." Laki-laki itu adalah Satria. Pria itu kini tengah mengacak rambutnya frustasi. "Iya, tapi siapa tahu kan, kamu mengikuti jejak papa aku, suka selingkuh." Oke, Zahara memang trauma dengan perselingkuhan. Gadis itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, papanya berselingkuh dengan seorang perempuan tidak baik di luar sana. Hingga mamanya merasa tersakiti dan melampiaskan kekesalannya pada pekerjaan, hingga menyebabkan Zahara menjadi kesepian karena sering mereka tinggalkan. "Jangan samaratakan semua pria seperti papa kamu, Ra. Aku gak gitu." Satria masih menyangkal. Lama-lama pria itu menjadi kesal juga setelah terus dituduh. "Allah, siapa yang tahu kan? Kamu contoh dong Bima. Dia itu setia sama Nisa. Bahkan saking setianya, Bima langsung berencana buat nikahin Anissa," ucap Zahara masih dengan nada ketus. "Bima." Satria berucap sinis. Andai semua orang tahu apa yang sudah dilakukan Bima, pasti mereka tidak akan lagi mengagungkan sahabat brengseknya itu. Katanya, setelah menikahi Anissa, akan langsung program punya anak setelah mendapatkan ijazah sekolahnya. Dan itu atas permintaan Bima. Saking cintanya Bima pada Anissa, dia memperlakukan Anissa layaknya ratu. Beda banget sama seseorang yang selama ini selalu bersikap acuh gak jelas. Mata Zahara melirik pada Satria yang masih asik menyetir mobilnya. Satria sudah enggan lagi meladeni segala ocehan Zahara. Satria lebih memilih untuk acuh dan tidak peduli. Satria tahu persis, kini Zahara sedang menyindirnya habis-habisan. Satria sudah melakukan semua yang Zahara inginkan. Namun gadis itu terlalu manja dan kekanakan, hingga kadang membuat Satria pusing sendiri. "Kamu dengerin aku gak sih?" Setelah sekian lama mengoceh dan hampir kelelahan karenanya, Zahara kembali bertanya pada Satria, yang kini wajahnya sudah berubah menjadi datar. Gadis itu kelelahan sendiri. Satria menggumam saja agar tidak salah lagi. "Kamu ngerti kan apa yang aku bilangin dari tadi?" Tanyanya lagi masih dengan wajah ketusnya. Kembali Satria merespon dengan gumaman. "Jangan ham-ham-ham aja, paham gak?" Sekali lagi Zahara bertanya ketus. "Ya, faham," ucap Satria setengah bercanda, membuat Zahara berdecak, lalu memejamkan matanya. Selang beberapa menit gadis itu terlelap, mungkin karena gadis itu terlalu banyak mengoceh, hingga menimbulkan kantuk, dan gadis itu terlelap nyenyak. Satria melirik kekasihnya. Kadang Satria kesal dengan segala sikap kekanakan Zahara. Namun, gadis itu sebetulnya adalah gadis yang begitu baik dan penyayang, juga setia. Satria begitu mencintai Zahara. Tangan Satria terulur untuk membenahi anak rambut yang menutupi wajah Zahara. Tersenyum sekilas, lalu kembali fokus menyetir. Mata Satria sedikit terbelalak, kala tiba-tiba netranya menangkap sosok yang begitu dikenalinya. Seorang gadis dengan baju lusuhnya tengah menjinjing sebuah boneka berwarna coklat lumpur. Matanya memandang lurus ke depan dengan tatapan datar dan kosong. "Lili," batin Satria berbisik. Netranya menatap lekat pada kaca spion yang masih menampilkan gambar Lili. Akhirnya Satria menemukan gadis itu lagi. Setelah sebelumnya, Satria sempat kehilangan jejaknya pada malam itu. Malam di mana Lili ingin mengakhiri hidupnya.